Sehingga bukan menggembala 5 kambing. Menggembala paling sedikit 100. Maka di saat digembalakan, ada yang lari ke kanan, ada yang lari ke kiri. Maka ada yang mungkin masuk ke lubang, ada yang jatuh ke jurang, dan ada yang dikejar-kejar oleh serigala. Maka permasalahan ra'il ghanam bukan pekerjaan yang mudah. Kalau jaga warung menunggu orang yang membeli, dia bisa main HP, bisa nonton TikTok, bisa main game sampai datang pembeli. Maka Nabi Muhammad SAW tidak bisa untuk mengedipkan mata karena domba-dombanya banyak dan lari kemana-mana. Maka pekerjaan yang sangat melelahkan. Dan ini yang dijadikan oleh Allah sebagai pendidikan tarbiyah. Bagaimana kelak dia akan menjadi seorang nabi. Maka nabi akan mempunyai ummah, mempunyai murid, mempunyai pengikut. Dan begitu pun al-ghanam di sini. Ada yang lari ke kanan, ada yang lari ke kiri, ada yang tertinggal dari rombongannya. Maka diatur oleh Nabi sedemikian rupa. Maka telah datang khobar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang ini. Maka ditulis sanadnya dari fasl sadis ini. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad bin Muhammad Al-Makki, haddatsana Amr ibn Yahya an jiddihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama faqala ashabuhu wa anta ya Rasulullah faqala na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Maka dikatakan oleh Nabi, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali profesinya penggembala kambing. Maka dulu Musa penggembala kambing yang ma'ruf di dalam kisahnya. Maka seluruh atau dikatakan tidaklah Allah mengutus nabi kecuali dia diberikan pekerjaan dunianya penggembala kambing. Maka berkata para sahabat, wa anta ya Rasulullah, maka bagaimana dengan kamu ya Rasulullah? Qala na'am, tentu. Kuntu, aku dulu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Aku dulu menggembalakan kambing untuk mendapatkan qararit, recehan 500-an, 1000 itu kalau di Indonesia. Kalau dulu recehannya wallahu a'lam bagaimana, untuk mendapatkan recehan gajian yang tidak begitu banyak. Maka izzatun nafas dari Nabi di mana dia menggembalakan kambing. Dan ini adalah pekerjaan para nabi. Siapa yang pengen cita-citanya jadi nabi? Ada yang ditanya cita-citanya, kamu cita-citanya apa? Jadi dokter. Kamu jadi pilot. Kamu jadi nabi. Dilihat, kamu menggembala kambing apa tidak? Oh enggak, saya kuliah S3, jadi dokter, jadi doktur. Ya sudah, kalau begitu enggak akan jadi nabi. Alhasil dari semenjak dulu seorang nabi kebanyakan oleh Allah dijadikan dia penggembala kambing karena tanggung jawab yang besar. Maka pekerjaan nabi sangat besar. Dan Nabi Muhammad pada masa mudanya itu sangat berat. Menjadi penggembala kambing hanya untuk recehan di Mekah. Menggembalakan kambing orang-orang Mekah. Maka itulah izzatun nafas dari Nabi Muhammad. Dan ini dari contoh bagi kita agar kita tidak malas dan tidak malu dengan pekerjaan yang halal. Maka mempunyai pekerjaan yang halal tidak usah malu. Yang penting jualannya pakai celana, iya, jadi nggak malu. Maka di sini tugas dari seorang nabi yang sangat berat mengatur umatnya. Maka oleh sebab itu ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama.
Tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali dia dulu mempunyai profesi telah menggembala kambing. Sehingga di saat umatnya yang banyak, ada yang berbuat demikian, ada yang berbuat demikian, ada yang tidak taat kepadanya, sudah terbiasa bagaimana dia mengurusi kambing dulu. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khabar yang kedua dari sahabat yang lain. Kalau tadi dari Abi Hurairah, sekarang dari Jabir ibn Abdullah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Bukair, haddatsana Laits an Yunus an Ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf anna Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir sekarang radhiyallahu anhuma lima dari anna abuhu Abdullah sahabil jalil qutila fi Uhud, meninggal di perang Uhud. Maka Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam najnil kabata. Ma makna al-kabatha? Ma makna najnil kabatha? Najni bimakna anak tatifa, ay naktatifu, memetik. Wa makna al-kabatha? Al-kabatha buah-buahan yang kecil. Antum tahu kehidupan di padang pasir, maka buah-buahan yang ada tidak seperti buah-buahan yang subur, yang disirami air, tidak. Al-kabatha dia adalah buah-buahan yang tumbuh liar di padang pasir. Maka itu adalah suatu perkara yang sangat baik bagi orang-orang yang hidup di padang pasir, bisa mengumpulkan al-kabatha yang merupakan kecil-kecil, buah kecil-kecil, dan ada yang berwarna hitam dan itu lebih baik. Maka di sini Nabi mengatakan, qala Jabir najniya au najnil kabatha, bahwa kami dulu memetik buah-buahan kecil al-kabatha. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol alaikum bil aswadi. Maka bagi kamu wahai Jabir, awas cari yang hitam. Maknanya al-kabatha al-aswad afdal at-ta'am, rasanya lebih manis, lebih baik. Alaikum bil aswada minhu. Fa min hadzal khabar, Jabir yang cerdas, Masya Allah, Nabi memerintahkan kepadaku mencari al-kabatha yang warnanya hitam, karena sudah masak, tidak warnanya yang masih terang, tapi yang hitam, yang sudah masak. Maka keluarlah ucapan dari Jabir yang merupakan kecerdasan dia. Dikatakan oleh Nabi, fa innahu atyabuhu, karena itu yang paling baik yang warnanya hitam. Maka dari sini Jabir mengatakan, akunta tar'al ghanama, wahai Rasulullah, kamu dulu menggembalakan kambing. Kenapa keluar ucapan seperti ini? Karena para penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya di padang-padang gersang yang jauh dari rumah, jauh dari desa, maka akan mendapatkan al-kabatha, karena dia tumbuhan liar yang tumbuh dari apa adanya, dari air sedikit di padang pasir. Maka cari yang hitam, karena itu lebih manis, lebih baik. Maka Jabir mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya kamu dulu pernah menggembalakan kambing. Akun tatara al-ghanam, apakah dulu kamu pernah menggembalakan kambing? Maka Nabi menjawab dengan ucapan, wahal min nabiyyin illa wa qad ra'aha. Maka tidaklah orang-orang yang diutus menjadi nabi kecuali dia telah menggembalakan kambing. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dua khabar dari Abi Hurairah dan Jabir menunjukkan bahwa dia dulu ta'affuf, tidak mau dalam keadaan fakir kemudian bertopang dagu, malas, biarlah pamannya yang sibuk bekerja untuk makan, tidak.
tetapi dia pun mengumpulkan recehan-recehan kororit dari ahlul Makkah untuk menggembalakan kambing. Dan ternyata ini adalah tarbiyah yang Allah inginkan kepada Nabi kita Muhammad, agar dia dewasa dan agar dia menjadi orang yang siap di saat diangkat menjadi seorang nabi, karena al-ghanam, gembalaannya yang banyak, bagaikan umatnya yang banyak, yang mana dari umatnya para sahabat ada yang demikian dan ada yang demikian. Maka ini adalah tarbiyah dari Nabi. Faidah dari hadis ini, pertama, dari kenabian Nabi Muhammad SAW tidak diragukan lagi alamat nubuwah, dia seorang penggembala kambing. Bisa dikatakan seperti itu, karena di dalam hadis tadi, tidaklah para nabi diutus kecuali dia dijadikan penggembala kambing. Maka barang siapa yang dia penggembala kambing di zaman sekarang akan jadi nabi, begitu? Tidak. An-nubuwah telah dihapuskan. Maka ada yang dari kecil dan kakeknya penggembala kambing, bapaknya penggembala kambing, dia pun jadi juragan kambing, maka tidak akan pernah seumur hidupnya jadi nabi, karena sudah terputus nubuwah. Alhasil, faidah dari hadis ini bahwa Allah mendidik Nabi Muhammad menjadi seorang penggembala. Dan yang kedua, Nabi Muhammad ta'affuf, tidak mau ongkang-ongkang kaki dari hasil jerih payah pamannya. Maka dia pun membantu pamannya dengan menggembalakan kambing, dan dia usianya masih muda. Maka dia mendapatkan uang untuk membantu makanan untuk dirinya dan pamannya. Dan inilah yang bisa kita ambil dari sirah an-nabawiyah. Maka kalau kita membaca biodata dan biografi orang-orang terkenal, baik super bintang, baik bintang lapangan, baik bintang Hollywood, maka di saat kita kembali kepada sirah an-nabawiyah, itu adalah perkara yang sangat agung. Ada padanya ibrah, hikmah dan ilmu, apalagi disyaratkan sahih. Tidak sembarangan cerita Nabi tetapi ternyata palsu. Cerita Nabi, biodata Nabi, bahwa dulu Nabi begini dan begitu, kisahnya seakan-akan dramatisir, ternyata hadisnya palsu. Maka alhamdulillah kita pilih di sini dari hadis-hadis yang sahih. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.